Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Kurniawan, NIM 2019520010 kelas A. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tata cara membuat program pendeteksi wajah menggunakan MATLAB sebagai tugas ujian akhir sekolah. Langkah yang pertama, kita siapkan 3 buah button yang nantinya memiliki kegunaan yang berbeda-beda, yaitu push button yang pertama kita fungsikan untuk mencari file gambarnya, sedangkan untuk push button yang kedua kita nanti fungsikan sebagai pendeteksi wajah untuk file gambarnya, dan push button yang ketiga kita fungsikan untuk agar bisa mengetahui berapa wajah yang bisa terdeteksi. Selanjutnya kita siapkan juga 3 buah akses yang juga memiliki peranan yang berbeda-beda. Untuk akses yang pertama kita fungsikan untuk menampilkan file asli gambarnya atau file format aslinya. Untuk akses yang kedua kita fungsikan untuk menampilkan pendeteksi wajahnya. Untuk akses yang ketiga kita fungsikan untuk menampilkan hasil keseluruhannya. Untuk lebih bagus kita rapikan terlebih dahulu agar lebih menarik. Selanjutnya kita siapkan 1 buah edit text yang nantinya untuk menampilkan string atau teks sebagai keterangan banyaknya wajah yang terdeteksi. Kita rapikan lagi agar lebih bagus. Lalu kita ubah nama string setiap push buttonnya, mulai dari push button yang pertama kita ubah sesuai dengan fungsinya, yaitu cari gambar. Untuk push button yang kedua kita ubah juga sesuai dengan fungsinya, yaitu deteksi, untuk mendeteksi wajah dari gambar yang kita pilih nantinya. Dan untuk push button yang ketiga kita ubah menjadi hasil jumlah wajah yang terdeteksi, atau terserah, yang penting sesuai dengan fungsinya nanti. Setelah semua diubah, kita callback satu persatu, dimulai dari push button yang pertama. Lalu kita diarahkan untuk menyimpan filenya terlebih dahulu sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk penamanya sendiri. Dalam push button yang pertama, langkah selanjutnya kita buat array untuk menampung nama dan tempat file gambarnya seperti ini. Lalu di dalam array ini terdapat fungsi UIGetFile, yang dimana fungsi ini bertujuan untuk agar kita dapat memilih berbagai macam format file gambar, tidak berpaku pada satu format file saja. Penulisannya seperti ini ya.
bintang titik itu maksudnya semua file yang formatnya seperti JPG, PNG, JPEG, dan lain-lain. Lalu kita buat sebuah variabel untuk menampung gabungan dari isi array tersebut dengan menggunakan fungsi full file array, yang dimana arraynya dibalik, yang sebelumnya tempat, nama baru tempat, sekarang tempat lalu nama. Setelah itu kita buat variabel di sini, variabel x ya, yang berfungsi untuk menampung hasil baca dari variabel fotonya, variabel yang sebelumnya kita buat. Lalu kita buat variabel global agar bisa digunakan di lain fungsi. Di sini kita membuat variabel gambar untuk menampung variabel x, itu variabel globalnya. Kita tambahkan fungsi update agar programnya terupdate secara otomatis dengan memasukkan program GUI data hObject O-nya besar. Sebenarnya bisa di copy di baris keberapa saya lupa, kita tuliskan manual saja, hObject handless. Lalu kita aktifkan akses satunya dengan mengetikkan akses handless akses 1, yang bertujuan ketika kita mengklik push button 1, file gambar yang kita cari bisa diakses, bisa tampil di akses 1. Lalu kita tampilkan dengan menggunakan fungsi imshow untuk variabel x-nya agar gambarnya kita bisa tampil di akses satunya. Setelah itu kita callback pada push button 2-nya. Pada push button ini kita buatkan sebuah variabel untuk menampung isi variabel global yang kita buat di push button 1, yaitu handless gambar. Di sini kita buat variabel gambar ya, untuk menampung variabel globalnya yaitu handless gambar. Lalu kita juga buatkan variabel baru, yaitu di sini kita buat deteksi, di mana untuk menyimpan isi dari fungsi vision cascade object detected, di mana fungsi vision ini berfungsi untuk mendeteksi vision sebuah objek yang kita masukkan nantinya. Dan kita buat lagi sebuah variabel. Di sini saya buat variabel wajah ya, untuk menampung fungsi step yang di dalamnya terdapat variabel deteksi dan variabel gambar. Setelah itu kita buat variabel baru. Di sini penamanya juga saya kasih baru, di mana variabel ini untuk menampung fungsi insert object annotation. Cukup susah namanya. Di mana fungsi ini untuk menandakan wajah
yang terdeteksi dengan ditandakan dengan kotak berwarna kuning rectangle ini dan bertuliskan face nanti. Nah, penulisannya seperti ini ya, kurang lebihnya. Maaf, facecamnya terlalu besar menghalangi source code-nya. Lalu kita aktifkan juga akses 2-nya, karena hasil ketika kita mengklik push button 2-nya akan ditampilkan di akses 2 tersebut. Hasil dari pendeteksian file gambarnya. Lalu juga kita menggunakan fungsi amso untuk menampilkan isi dari variabel baru tersebut. Setelah semuanya ini, kita beralih ke push button yang ketiga. Untuk push button yang ketiga ini, untuk baris pertama source code-nya hampir sama dengan push button yang kedua, push button 2. Di mana terdapat variabel gambar yang isinya variabel global yaitu handles gambar, dan juga variabel deteksi yang menampung isi dari fungsi vision, cascade, object detector, yang dimana fungsi kegunaannya sudah saya kasih tahu sebelumnya, dan juga variabel wajah yang di dalamnya untuk menampung isi dari step. Fungsi step. Nah, setelah itu kita ambil per layarnya, yaitu RGB. Pembagian layarnya kita satu-satu ya. Untuk red, green, blue-nya, maksud dari titik 2,2.1 itu semua baris, semua kolom layar 1. Itu untuk red. Semua baris, semua kolom, 2 itu maksudnya layar kedua untuk green. Dan yang ketiga itu untuk biru. Dan jangan lupa juga buat variabel baru. Di sini saya buat variabel jumlah untuk menampung isi size, fungsi size, di mana fungsi ini untuk mengambil total berapa baris yang ada pada file pendeteksi tersebut. Kalau total barisnya sekian, berarti wajah yang terdeteksi juga sekian. Misal 7 ya, wajah yang terdeteksi berarti 7 juga. Nanti di fungsi set, fungsi stringnya di convert lalu disatukan dengan fungsi strcat. Itu maksudnya penggabungan string, di mana wajah yang terdeteksi adalah, nah untuk jumlah ini kan bertipe data integer, maka untuk bisa menampilkannya kita dapat menggunakan fungsi num2string. Karena kalau kita cuma langsung menggunakan integer,
itu akan error atau tidak bisa ditampilkan. Untuk menampilkan tersebut maka kita gunakan fungsi num2string, artinya number to string, untuk diubah menjadi string. Nah, di sini kenapa saya menggunakan figur? Karena kalau kita menggunakan akses, soalnya saya sudah mencoba, akan menghilangkan atau menimpa akses yang lain. Maksudnya ketika kita menggunakan access handles access 3, ketika kita mengklik push button 3-nya, maka akses yang lain, akses 1 dan akses 2-nya itu akan tertimpa atau hilang. Untuk itu digunakanlah fungsi figur agar tidak merusak fungsi yang lain. Lalu kita tulis program seperti ini, baik itu untuk warna merah, hijau, dan biru. Internet DMDI ini mengganggu. Oh iya, maaf, karena untuk record video dan suaranya saya bedakan karena saya menggunakan laptop teman saya, takutnya mau dipakai, jadi saya membedakan record suara dan videonya. Nah, kita cukup bedakan variabel yang coba itu kita kasih 2, 3 untuk green dan blue nya, dan kita buat variabel tampil untuk menampung gabungan dari 3 variabel yang kita buat tadi, coba 2 dan coba 3. Nah, di sini kita menggunakan subplot 2 jumlah IMSO, kita tampilkan yang variabel tampilnya. Nah, dan di sini saya memberikan title agar ketika kita melihat hasil keseluruhan, yaitu ketika mengklik push button 3 akan ada titelnya, biar bisa membedakan mana wajah 1, 2, dan seterusnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada titel kita set stringnya menggunakan variabel wajah, dan untuk A-nya sendiri kita cetak menggunakan subplot. Nah, di sini ada yang salah ternyata ya, kurungnya ada yang salah, kita
ubah dulu, lalu kita running, cari gambar push button 1 itu. Contohnya seperti gambar keluarga ini, kita pilih deteksi. Nah, untuk jumlahnya, maksudnya titel tersebut seperti ini, ada wajah 1, wajah 2, dan sekian.